warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup hukum Islam yang akan dijelaskan oleh Aisyah Khairul Hakim dan Sri Damai Sendiri. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan presentasi pada hari ini. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Ruang Lingkup Hukum Islam. Yang pertama, ada pengertian hukum Islam. Hukum Islam secara definisi adalah kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi kita. Lalu ada yang kedua, yaitu ruang lingkup hukum Islam. Seperti yang teman-teman bisa baca, ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum Islam ibadah, seperti yang teman-teman bisa lihat, hukum Islam ibadah itu seperti zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum Islam muamalah seperti berikut: ada hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum lainnya. Lalu penjelasan ketiga. Lalu kita masuk pada penjelasan ketiga, yaitu ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu merupakan bagian dari dan bersumber dari agama Islam itu sendiri. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari kaidah dan akidah Islam. Dan yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci, syariat dan juga fikih. Yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri. Ada penjelasan yang keempat. Kita masuk pada penjelasan yang keempat. Penjelasan yang keempat yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ada dua. Yang pertama, dari segi pembuat. Dari segi pembuat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi pembuat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan lainnya. Juga untuk ditaati oleh makhluk-makhluknya seperti kita manusia. Lalu supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh umat manusia. Ada juga yang kedua, yaitu dari segi pelaku. Siapa segi pelaku itu? Segi pelaku itu adalah manusia, kita. Segi pelaku itu adalah makhluk hidup. Dan segi pelaku adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Oke? Mungkin itu penjelasan singkat yang ada di PPT kami. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu dia penjelasan singkat mengenai ruang lingkup hukum Islam yang dijelaskan oleh teman saya Aisyah Khairul Hakim. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu ruang lingkup hukum Islam. Selanjutnya, kesimpulan dari ruang lingkup hukum Islam akan dijelaskan oleh teman saya Sri Damai Sendiri. Baiklah, sebelum saya memulai menjelaskan kesimpulan tentang ruang lingkup hukum Islam, saya berterima kasih kepada moderator terlebih dahulu. Kesimpulannya ialah hukum Islam adalah sistem hukum yang komprehensif yang mengatur aspek kehidupan umat Islam, baik pribadi maupun sosial, berasal dari sumber-sumber yang dianggap suci atau dan otoritatif seperti Al-Quran dan hadis, serta melalui proses ijtihad para ulama seperti Ijma dan Qiyas. Tujuannya adalah untuk membimbing umat Islam agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, mencapai kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hukum Islam tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik, memberikan
Terima kasih kepada